Baik, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada sukacita, amin. Mari menaikkan tangan yang bersukacita hari ini, haleluya. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan di hari ini untuk datang beribadah. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dalam waktu seminggu di hari ini Tuhan mempertemukan kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan kembali mempertemukan kami untuk kami datang di hadapan Tuhan Yesus, menaikkan pujian penyembahan kami, sebab hanya Engkaulah yang layak menerima semua pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Engkau mengurapi setiap kami, kuasa mengalir atas setiap kami. Engkau membungkus kuasa ruangan ini dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jiwa
Bapak Ibu masih bersuka-cita di hari ini. Mari tengok di sebelah kiri, kanan, belakang, muka. Apakah ada muka-muka bersuka-cita? Amin. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya.
mari kita persiapkan diri kita. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. God
Bapa di sorga, seperti pujian kami pada pagi hari ini, kami aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan adalah gembala kami, sebab Tuhan adalah gembala yang memelihara kehidupan kami, menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, di waktu yang baik ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan mengurapi setiap pribadi kami Bapa. Ketika kami duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu, kebenaran Tuhan ini tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi landasan pedoman kami Bapa dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi turun dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Saya mohon maaf karena Natal dan tahun baru tidak bersama jemaat Tuhan, karena saya berada di kampung halaman bersama dengan keluarga. Puji Tuhan, orang tua, keluarga dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Itu menjadi ucapan syukur saya boleh Tuhan berikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang tua, bersama-sama dengan keluarga, boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala memberikan kesempatan bagi saya di tahun ini untuk melayani khususnya di Jemaat GBI Anugerah. Saya ucapkan terima kasih dan kepada Jemaat GBI Anugerah yang selalu mendukung kami di dalam doa dan bahkan dalam finansial. Terima kasih boleh menjadi bagian dalam hidup saya. Itu sungguh ucapan syukur saya. Di tahun yang lalu Tuhan sudah buat begitu luar biasa, dan saya percaya di tahun ini juga Tuhan akan menuntun dan akan menjadi gembala bagi kita untuk menjalani tahun 2022 ini. Baik jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dalam satu tema adalah gembala yang baik. Kita akan belajar gembala yang baik. Apa itu gembala dan mengapa kita harus mengikuti dan dituntun oleh gembala itu. Jemaat Tuhan boleh membuka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10 dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-16. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semuanya telah oleh domba, ia berjalan dalam mereka, dan domba mereka mengikuti dia, karena mereka mengenal. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam pengkhotbah mereka. Dan mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang ke rumahku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
pencuri datang, pencuri dan mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang yang bukan gembala dan yang dianggap domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu berlari, sehingga serigala itu menerkam dan mencelakaikan domba-domba. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-domba berlari. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apalagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus tuntut juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu domba. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita boleh baca bersama. Kita melihat bahwa dalam teks ini berbicara tentang gembala yang baik, gembala yang menggembalai domba-dombanya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa Yesus memakai perumpamaan hewan domba ya? Saya secara pribadi saya belum melihat domba ya. Kalau lihat gambarnya sering ya. Tapi kalau lihat secara langsung saya belum pernah. Tapi teman saya pernah bilang domba itu hewan yang mudah tersesat ya. Dalam firman Tuhan juga domba itu hewan yang mudah tersesat, hilang, dan hewan yang bisa dibilang dungu ya. Nah, mengapa Yesus memakai perumpamaan domba? Jemaat Tuhan, pada masa itu kalau kita mau bilang harta yang paling penting, itu orang-orang pada zaman dahulu itu bilang domba, hewan yang banyak itu merupakan harta paling penting bagi mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat Yesus memakai perumpamaan ini, dia katakan bahwa harta yang penting dalam kehidupan pada masa itu adalah domba. Orang yang kaya itu karena mereka mempunyai banyak ternak dan domba. Nah, Tuhan Yesus memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa pentingnya manusia gitu ya. Kita boleh melihat bersama-sama pada saat Tuhan selalu memakai perumpamaan tentang domba yang hilang gitu ya. Dan juga di dalam kitab Injil Yohanes pada pasal yang terakhir dikatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi domba ini dalam firman Tuhan sendiri tidak hanya artinya secara harafiah saja ya, tetapi memiliki makna penting di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita orang percaya sebagai domba Tuhan ya, sebagai domba yang dituntun oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah, mengapa sang gembala yang baik itu harus menuntun kita? Pertanyaannya bagi kita ini domba ya. Mengapa sang gembala yang baik, yang agung itu harus menuntun kehidupan kita? Yang pertama yang kita belajar adalah karena dia adalah pintu kehidupan. Sekali lagi, mengapa sang gembala itu harus menuntun kehidupan kita? Yang pertama, ia adalah pintu kehidupan. Jemaat bisa melihat itu di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan. Tadi jemaat Tuhan datang ibadah ke hotel ini pasti melalui pintu kan? Ada yang melalui jalan lain, melalui jendela? Nggak ada, pasti kita melalui pintu ya. Jadi kita masuk melalui pintu utama dan menemukan pintu yang lain lagi. Nah, sebelum kita masuk ke tempat ini, kita melalui pintu ya. Kita membuka pintu itu untuk kita masuk. Nah, begitu juga di dalam rumah kita. Saya yakin setiap kita di tempat
ini yang memiliki rumah pasti punya pintu ya. Ada di sini yang nggak punya pintu? Saya yakin tidak ya. Pasti kita mempunyai pintu. Dan biasanya pemilik itu, bahkan kamu itu harus melalui pintu. Kalau melalui jendela, tembok itu apa namanya? Pencuri, perampok. Mereka tuh tidak selalu melalui pintu ya. Mereka selalu mencari celah untuk masuk ke rumah tersebut. Nah, inilah yang menjadi perbedaan. Yesus ingin memberikan perbedaan. Dia adalah pemilik pintu, dia adalah pintu itu, dan lawannya adalah pencuri. Nah, bagi kita jemaat Tuhan, Sang Gembala itu adalah pintu kehidupan. Dia adalah pintu kehidupan karena dikatakan seperti ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi siapa yang masuk melalui pintu itu, ia akan selamat. Nah, pencuri itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Dunia ini sedang memikat kita, mencuri hati kita ya. Tanpa kita sadari, mencuri hati kita, pikiran kita, mata kita, semuanya. Jadi pencuri itu datang untuk mencuri barang-barang yang berharga ya. Gak mungkin dia hanya mencuri pisau gitu ya. Di sini ada handphone dan pisau. Dia ngambilnya pisau, gak mungkin. Pasti dia ambil handphone. Ada uang dan ada kertas ya. Pasti dia ambil uang karena dia melihat yang lebih penting. Begitu juga dunia. Orang Kristen itu semakin dia mencintai Tuhan, semakin dia mengasihi Tuhan, itu dia berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan melihat orang-orang Kristen itu orang yang paling berharga. Bahkan tidak hanya orang Kristen, orang yang berdosa pun Tuhan lihat itu adalah orang yang berharga, penting. Itulah dunia mengambil yang penting dalam Kristus. Kita ini adalah orang yang penting di dalam Kristus. Dan dunia tahu orang-orang penting itu harus dicuri, harus diambil. Dengan cara apa? Memikat hati mereka, memikat pikiran mereka, mata mereka. Bahkan mereka boleh dipengaruhi oleh dunia. Cuma Tuhan, kita harus berhati-hati kepada pencuri ya, pencuri domba ya. Bahkan tidak heran baru akhir-akhir ini di tempat gereja saya, khususnya di daerah itu ada satu sekte ya, di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu tuh betul-betul dampaknya terasa di tempatnya kami, karena mayoritas kami itu orang-orang Kristen ya. Mereka datang dengan memakai nama Tuhan, tetapi Tuhannya itu berbeda. Katanya Tuhan Mesias itu akan datang dalam bentuk wanita. Itu betul-betul, dan ada jemaat domba-domba itu terhilang, mereka percaya ya. Dan saya melihat ini menjadi awasan di tempatnya gerejanya kami. Mungkin terlalu terlena dengan dunia ini, terlalu berpikir bahwa tidak ada ancaman, tidak ada hal-hal yang mengganggu iman orang-orang percaya. Tapi nyatanya di tempat saya ini menjadi awasan. Bahkan beberapa keluarga itu sudah percaya kepada hal-hal tersebut. Kenapa? Karena hati mereka dipikat oleh pikiran, kata-kata yang kita lihat itu masuk akal ya. Mereka memakai firman Tuhan, mereka mengutip firman Tuhan itu, dan bahkan mereka berapologetika dengan orang yang percaya. Mereka fasih lidah mereka, sehingga tanpa kita sadari, orang-orang seperti inilah yang mau memikat hati kita, mau memikat pikiran kita dan perasaan, dan bahkan melalui firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus melihat bahwa Sang Gembala itu adalah pintu. Melalui dialah kita diselamatkan. Dan dikatakan seperti ini, dia pintu, dia yang membukanya, dan kita akan menemukan padang rumput. Jadi ketika kita masuk melalui pintu, masuk melalui pintu yang Tuhan sediakan, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang diselamatkan. Tetapi ingat, dunia tidak tinggal diam. Mereka seperti pencuri memikat hati kita. Mereka memanjat
melalui tembok ya, mereka memanjat dan sebagainya. Itu juga yang kita rasakan saat ini. Poin yang kedua yang kita belajar, mengapa kita harus dituntun oleh Sang Gembala? Karena Dia pintu kehidupan, Dia adalah pintu kehidupan, pemilik domba. Dan yang kedua kita belajar adalah Ia adalah Gembala yang mengenal kita. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dan ayat yang kelima itu ya, saya akan membacanya. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua domba-domba telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing tidak mereka ikuti, malah mereka keluar daripadanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Jadi mengapa kita harus dituntun oleh Sang Gembala? Dia adalah Gembala yang mengenal kita. Bahkan dikatakan seperti ini, Ia memanggil mereka menurut masing-masing nama mereka, nama domba-dombanya. Jadi Tuhan itu mengenal kita lebih daripada kita. Tuhan itu mengenal pribadi kita lebih dari siapapun. Tuhan mengenal kita lebih dari orang tua kita, lebih dari keluarga kita, dan bahkan lebih dari diri kita sendiri. Kita boleh lihat bahwa lawan Gembala yang mengenal ini adalah orang asing. Tadi kalau jemaat Tuhan perhatikan, Yesus Sang Gembala yang mempunyai pintu, itu lawannya adalah pencuri. Dan orang yang mengenal, Gembala yang mengenal ini lawannya adalah orang asing. Kalau orang asing itu mereka itu tahu luarnya saja, tapi mereka tidak mengenal pribadi kita. Nah, saya pernah lihat satu video. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu mengenal pribadi kita, tetapi dunia itu mengenal dosa kita. Sekali lagi, Tuhan itu mengenal pribadi kita, tetapi dunia itu mengenal dosa kita. Mereka tidak tahu nama kita, tapi mereka tahu mengenal dosa kita. Mereka menunjuk kita dengan dosa kita. Seperti masa lalu, kayak kita adalah orang yang dendam. Dunia tahu kita adalah orang yang dendam. Mereka menunjuk kita adalah orang yang dendam. Tetapi Yesus melihat kita, Yesus yang mengenal kita, Dia tahu bahwa kita ini berharga. Dia tahu kita ini adalah kepunyaannya. Dan Dia tahu kita adalah orang yang mengampuni, orang yang sudah mengampuni. Tetapi dunia melihat kita dengan cara orang yang paling berdosa. Inilah yang kita harus lihat dan kita perhatikan jemaat Tuhan. Mana yang lebih mengenal kita? Kita mau dikenal oleh Sang Gembala, atau kita memilih biarlah orang asing mengenal kita? Orang yang tidak mengenal pribadi kita, kita mau orang tersebutlah yang menilai diri kita. Kita mau dunia itu menilai diri kita. Artinya seperti ini. Kalau kita katakan hal sederhana saja ya, jemaat Tuhan, saya pakai contoh saya karena ini yang saya alami. Ketika saya merasa bahwa diri saya tidak berharga, kalau saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya merasakan kedamaian. Saya merasakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Tetapi pada saat saya meninggalkan Tuhan dan memilih biarlah dunia menilai saya, itu saya akan merasakan keterpurukan. Karena saya melihat bahwa dunia itu menilai keburukan kita, kekurangan kita, kejelekan kita, dosa-dosa kita. Itulah yang dunia nilai. Itulah yang dunia lihat dalam diri kita. Makanya di tahun yang baru ini, sebelum kita memasuki bulan 2, 3 sampai di penghujung tahun, biarlah Sang Gembala itu yang mengenal kita. Izinkanlah Sang Gembala itu mengenal pribadi kita, dan kita mau mengenal Dia. Pada saat kita bilang saya mau mengenal Dia, kita mengenal suaranya. Katakan seperti ini, domba-domba mengenal suaranya. Apakah kita mau menjadi domba yang mengenal suara Tuhan, atau kita memilih untuk dikenal oleh dunia, dihakimi oleh dunia? Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, kata gembala ini tidak asing ya. Kita lihat, saya sebut Pak Gembala. Saya nggak sebut namanya ya, Bapak Pendeta Frans. Saya akan sebut Bapak Gembala.
Begitu juga jemaat Tuhan biasanya menyebut Bapak Gembala gitu ya. Nah, gembala yang ada di dunia ini yang Tuhan percayakan itu mereka memiliki tanggung jawab. Dan mereka itu bertanggung jawab tidak hanya kepada jemaat Tuhan, tapi satu hal yang mereka harus bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Jadi tugas sang gembala itu berat. Karena Petrus sampai 3 kali ya kita lihat Tuhan Yesus berkata, apakah kamu mengasihi aku Petrus? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Jadi Tuhan ingin menaruh seorang gembala untuk menuntun jemaatnya, memelihara jemaatnya. Jadi saya katakan seorang gembala itu tidak mudah, sulit, tetapi seorang gembala itu memiliki rasa bertanggung jawab, rasa mengasihi Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Sehingga kita bisa lihat di poin yang ketiga, mengapa seorang gembala itu harus merasakan kepemilikan domba-domba itu. Kepemilikan maksudnya artinya gini, kalau kita katakan seperti kami ya, Kak Reza, Ibu Meiske, Bapak Gembala, dan saya sendiri, kami memiliki tanggung jawab. Bagi kami, para pelayan, kami harus melihat segi rohani, melihat dalam kehidupan rohani. Kami tidak hanya berkhotbah saja jemaat Tuhan, tapi kami mengambil satu hari atau setiap hari untuk berdoa kepada jemaat Tuhan, meminta agar pertumbuhan rohani itu ada di jemaat Tuhan. Itulah bagi saya kadang sulit ya. Ini juga teguran bagi saya. Sampai 4 tahun ini saya masih belum tahu nama gitu ya. Itu kayak memalukan sekali saat saya membaca firman Tuhan ini. Dia menyebut nama domba-dombanya. Pada saat saya berdoa kepada Tuhan, mengapa saya tidak menyebut nama-nama jemaat GBI? Kenapa saya hanya menyebut kayak keseluruhan, berkatilah keluarga ini, tapi saya tidak menyebut namanya satu persatu. Ini kayak menjadi teguran pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini. Seorang gembala harus mengenal nama, penting ya. Seorang gembala harus mengenal nama sehingga gembala itu tidak menjadi asing bagi jemaatnya sendiri, tidak menjadi orang asing. Tapi gembala itu memiliki tanggung jawab untuk menuntun dan berdoa, bersyafaat kepada domba-dombanya. Karena inilah yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Sang Gembala yang mengenal kita itu adalah gembala yang paling tahu pribadi kita. Saya sekali lagi katakan, gembala yang mengenal kita paling tahu pribadi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita dituntun oleh gembala yang mengenal kita. Poin yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus dituntun oleh Sang Gembala? Ia adalah gembala yang memberikan nyawanya. Gembala yang memberikan nyawanya, kita lihat dengan seorang upahan. Jemaat Tuhan melihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Puji Tuhan untuk ayat ini yang menegur kita ya. Kita menjadi orang yang bukan orang upahan. Sekali lagi, Yesus ingin mengajarkan kita bahwa ketika kita mengikuti Dia, itu kita dituntun bukan dituntun oleh upahan, tetapi betul-betul dituntun oleh Sang Gembala yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sang Gembala yang rela mengorbankan apa yang ada pada dirinya kepada domba-dombanya. Dibandingkan dengan orang upahan itu ya, mereka bekerja untuk mendapatkan uang sesuai dengan upah yang mereka terima. Ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang di luar situasi atau keadaan, mereka memilih untuk kabur. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita terlena dengan kita menganggap bahwa
suami kita, keluarga kita, orang tua kita itu menjadi penuntun hidup kita. Sehingga ketika kita merasa diri kita dalam masalah, kita lari kepada mereka, kita mau menceritakan kepada mereka, tetapi mereka meninggalkan kita. Nah, itu sebabnya kita manusia ini tidak sempurna, ya. Kita manusia ini kurang sempurna di mata. Maksudnya saya bilang kita manusia adalah manusia yang tidak sempurna. Itu sebabnya kita harus datang kepada Sang Gembala yang memberikan nyawanya kepada kita. Kita ini manusia ini gampang saya secara pribadi juga kadang naik turun gitu ya, naik turun. Itulah sebabnya kita tuh nggak boleh taruh harapan kita itu kepada manusia, karena kita tuh seperti upahan gitu ya, naik turun. Itu sebabnya kita harus menaruh harapan kita, perjalanan hidup kita itu kepada Sang Gembala yang memberi dombanya, memberi nyawanya bagi kita. Ini juga menjadi teguran bagi saya. Kita para pelayan itu jangan menjadi pelayan upahan, gembala upahan gitu ya. Saat saya membaca ini, Tuhan selama ini saya melayani Tuhan, apa saya melayani sebagai upahan, atau saya betul-betul melayani karena saya mengasihi Tuhan. Menjadi teguran bagi kita semua bahwa hidup kita ini jangan seperti orang upahan gitu ya. Tapi biarlah hidup kita ini betul-betul dimiliki oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika kita dalam masalah, kita tahu kita itu larinya kemana ya, kepada Sang Gembala yang baik ini. Inilah yang kita boleh belajar dari firman Tuhan. Mengapa kita harus dituntun oleh Sang Gembala yang baik ini? Di tahun yang akan kita jalani, di bulan-bulan yang akan kita lalui, ingat siapa yang akan menuntun kita. Itu adalah Sang Gembala yang baik, Gembala yang agung, yang adalah pintu kehidupan, yang mengenal kita, dan Dia adalah Gembala yang memberikan nyawanya bagi kita. Ketika kita percaya Dia adalah Gembala kita boleh berkata di dalam Mazmur. Kita boleh membaca di dalam Mazmur pasal nomor yang ke-23. Kita membacanya dengan suara nyaring tapi perlahan, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku pada padang rumput yang jauh. Ia melindungi aku ke air yang tenang. Ia menyadarkan jiwaku. Ia menuntun aku jalan-jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Gaya dan kekuatanmu itulah yang mendukung aku. Engkau membiarkan jalan hatiku dihadapkan lawanku. Engkau mengangkat kepalaku dengan minyaknya. Biarlah aku menerima kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah ayat firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kita untuk tahun yang akan kita lalui, bulan-bulan yang akan kita lalui, karena Dia adalah Tuhan dan Gembala, tak akan Dia membiarkan kita kekurangan, dan Dia akan selalu membawa kita ke padang rumput, dan Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Pak Gembala akan menutup kita di dalam doa. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkaulah Gembala agung yang baik. Engkau menuntun kami ke tempat yang padang rumput, yang ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Bapa, hamba percaya Tuhan, Kau memberkati benih firman itu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu jatuh tertanam,
di hati yang dalam bagi setiap jemaatmu, sehingga mereka betul-betul mengenal Engkau sebagai gembala yang baik, sebagai pintu kehidupan bagi kami, sehingga kami tidak disesatkan oleh gembala upahan atau pencuri domba itu, Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isyarat-Mu dengan urapan yang baru, dengan hikmat dan kuasa menyertai dalam kehidupannya, sehingga dia betul-betul hanya mengandalkan Engkau sebagai gembala yang baik, yang menuntun dia kepada rumput yang hijau ke air yang tenang bersama seluruh keluarga mereka. Hamba juga percaya Tuhan, tidak ada umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini, semuanya Tuhan sudah berkati. Yang dalam dengan lemah, Tuhan sudah kuatkan, dan belenggu Tuhan sudah lepaskan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, oleh karena pilu-pilu Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Percaya semua umat Tuhan sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia. Terima kasih. Tuhan hari ini sekali lagi mari memberikan tangan yang diberkati hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dimakan dapat mempersiapkan. Dan juga terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ibadah remaja dan sekolah minggu setiap minggu sore jam 4 sore. Nanti linknya akan di-share di grup sekolah minggu. Dan kita akan kembali melaksanakan doa pengerja di hari Jumat untuk minggu ini jam 7 malam via Google Meet. Nanti linknya akan di-share di grup gereja. Dan minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini dalam ibadah raya dan perjamuan kudus. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Baik saja pengumuman kita untuk hari ini. Dan kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Saya minta kesediaan Ibu Evangelis Meska pimpin kita dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang ada di dalam sorga, di hadapan kemuliaan-Mu Tuhan, kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu untuk tuntunan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami dari hari ke hari yang begitu kami nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan lagi kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk membicarakan isi hati-Mu. Mari Bapa di sorga, Engkau mengenal dia secara pribadi. Kau wali dia di mana dia pergi dan berada. Jadikan dia berkat ketika dia berada di mana-mana Tuhan. Dan Tuhan biarlah lewat kehidupannya ada banyak orang yang percaya kepadamu. Dia boleh membawa jiwa kepadamu Tuhan. Karena satu jiwa sangat berharga di hadapan-Mu. Bapa yang ada di dalam sorga, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau juga menjawab dalam kehidupannya. Genapi dalam kehidupannya. Dalam pendidikannya Tuhan Engkau sertai. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupannya sepenuhnya bersama-sama dengan keluarganya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa sedikit pun Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk semua jemaat yang ada di tempat ini. Engkau pulihkan kami semua, bahwa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Setiap pergumulan yang mereka hadapi, mari Bapa di sorga, Engkau berperkara dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya di tangan-Mu Tuhan, kami aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, mereka yang dalam pendidikan, Tuhan kuasai hidup mereka, berikan kecerdasan, berikan agar supaya mereka berbeda dengan orang yang lain, yang Engkau pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua pekerja yang ada di tempat ini, yang Tuhan pakai di dalam tangan-Mu. Mari Engkau urapi Bapa di sorga, biar Engkau lebih lagi membuat mereka semakin berhikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini. Urapan-urapan baru Tuhan Engkau taruh dalam kehidupannya. Otoritas daripada-Mu Tuhan berikan dalam kehidupannya. Hikmat marifat Tuhan bawa kepadanya Tuhan, untuk membina umat yang Kau percayakan digembalakan. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kesehatan kepadanya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, cucunya, keluarga besarnya Tuhan. Biar menjadi alat kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, kami sangat terbatas Bapa di sorga. Karena itu kami tetap berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu, biarlah Engkau memberkatinya. Ajar kami untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya apa yang tersisa dalam kehidupannya. Saat ini pula Tuhan, kami tidak lupa mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, kota Makassar kami yang tercinta. Tuhan, Engkau berikan hikmat, roh takut akan Tuhan di dalam setiap pemerintahan yang ada, dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo sampai pada bawahannya, pada RRT Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja atas kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami percaya bangsa dan kota kami Makassar Tuhan berada di hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon Bapa, kembalikan bangsa dan kota Makassar ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Dan Tuhan, Kau pulihkan kami semua. Ampuni kami Bapa, kalau banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, karena kami adalah sangat terbatas. Ini doa dan syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Semua yang percaya katakan Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita hari ini sampai Jemaat Tuhan untuk bangkit. Tuhanlah yang memimpinku, mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan angkat kedua tangan. Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu. Oleh sebab itu jangan pernah lepaskan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan, tuntun langkah kami Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Terimalah persembahan kami, tubuh jiwa roh kami persembahkan kepada-Mu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, berkuasalah atas setiap hati dan pikiran kami, setiap langkah dan tutur bahasa kami, bahkan setiap pelayanan kami. Engkau ambil alih semua Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, karena Engkaulah Gembala agung, Gembala yang baik, Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi yang siang hari ini, di mana kami sudah boleh berkumpul bersama umat-umat yang Kau kasihi untuk memuji menyembah Tuhan. Hamba percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami pula membawa berkas-berkas yang baru. Kami keluar dari tempat ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah diubahkan menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga janji dan firman-Mu digenapi dalam kehidupan umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat imam percaya-Mu dengan mengangkat kedua belakangan-Mu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Bapa, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu
diberkatilah tempat adoranmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu bagi berperang melawan kau terpukul kahak olehmu, dan apa yang sedang engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan kemuliaan Tuhan.